to ourselves, tapi untuk Tuhan. Sehingga waktu kita nyadari ini semua, maka kita bisa, saudara, melangkah bersama dengan Dia. Dan kita tidak akan merasa boring, tidak ada juga rasa takut, tidak ada juga rasa khawatir, tapi yang ada sukacita bersama dengan Dia. Melakukan apa saja. Saudara-saudara ingat, Rasul Paulus katakan, apakah yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita? Penjarakah? Terhempas di lautkah? Karena diderahkah? Atau karena kesulitan-kesulitan apakah? Dikatakan bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Waduh, berarti apa? Hidupnya sudah menyatu dengan kasih. Waktu kita menyatu dengan Allah, kasih Allah begitu melimpah. Sama dengan tadi pendeta yang saya ceritakan tadi itu. Ketika dia menemukan kasih Allah dalam hidupnya, baru dia sadar. Semuanya because God is love me. Maka saudara, semuanya bisa kembali kepada rencana semula. Sebelum semuanya berakhir. Dan seperti pendeta tadi katakan, akhirnya dia bisa menemukan hidupnya kembali. Dan bisa kembali dekat dengan Tuhan lagi. Luar biasa. Dan saya percaya setiap kita pun juga ada banyak tantangan dalam hidup ini. Ada banyak sekali stumbling block in the front of us. But believe in Him. Percayalah kepada Dia. Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Semuanya juga untuk testing our faith. Supaya kita satu kali menjadi emas-emas yang murni. Sehingga pada waktu Yesus datang. Anakku, my son, my daughter, come with me. There is a place for you. Seperti tadi yang saya katakan kepada di tempatnya di hospital tadi. There are many places. Therefore Jesus says, I will go to prepare a place, a room for you. When the room for you are prepared, I will come again and to pick you up. Wherever I am, you will be with me. Saudara, ada banyak tempat yang Tuhan di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Begitu tempat itu ada, aku akan datang untuk menjemput engkau di mana aku berada, supaya engkau berada. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus untuk kemuliaannya. Saya undang Pak David untuk singer. Amen. Hallelujah. You may be seated. Morning everyone. It's great to see you in this church, the Church of the Living God. Kita akan meneruskan. We will continue from the preaching last Sunday. Masih tetap wake up, be joyful always, pray continually, and serve the Lord. Ujung-ujungnya dari Tuhan panggil kita to serve the Lord, to serve the Lord. This from last Sunday. Saya nggak akan ulang lagi, saudara, ya, tapi kita move on aja. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena untuk itulah kita ada, kita dicipta, we are created just only for His glory. Dan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Prayer is always mentioned many times. Because our strength, kekuatan kita, salah satunya
just in prayer. Ya. Okay, let's move on. Saya kemarin sampai di sini ya, we are until here. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, dan janganlah padamkan roh. Begitu Tuhan sudah memberikan rohnya pada kita. If God give us His Spirit, surely the Spirit will rest in us, akan tinggal dalam kita. Saudara. Nah, this is our duty. Ya, tugas kita adalah untuk bagaimana kita maintain that spirit always in fire. Kita harus maintain terus, kita harus menjaga, memelihara supaya roh Tuhan jangan padam. There are many things, to make the spirit of God is not fire anymore. Ada banyak hal yang akan membuat saudara bahwa spirit kita tidak bisa berapi-api atau berkobar-kobar. Ada banyak hal. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah salah satu kunci. Karena gini ya. We are facing many things every day in our life. Dalam setiap kehidupan kita akan menghadapi banyak tantangan. Dan ini akan bisa membuat kita susah, sedih dan lain sebagainya. Apa saja membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Dan itu kalau kita, if we focus to ourselves. Yeah. But if we want to have a look again, the plan and the will of God when created us is not for us. It's for Him. Jadi tujuan Tuhan mencipta kita itu bukan untuk tujuan kita. Tapi untuk tujuannya Dia. Untuk kemuliaan Dia. Nah, if we realize about this, if we understand about this, so we should know our position now. Maka banyak orang begitu saudara sudah menjadi self-center, menjadi mementingkan diri sendiri, dia akan terus terbawa oleh kemauan, keakuan kita. Coba saya perhatikan. The will in us, the will come from my mind, from our mind, from our desire, not God's desire. That is will lead us. The man's desire akan menuntun kita kepada keinginan manusia. Sementara while we are created for His glory. Perhatikan, kita dicipta untuk kemuliaannya. Kita dicipta supaya kita bisa mendengarkan Dia. We are created to obey Him. In order to obey Him, to follow His instruction. But in reality, kenyataannya kita lebih banyak mengutamakan diri kita sendiri daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di sini mungkin nggak ada ya. Tapi ada banyak di mana-mana saudara temukan, di teman-teman saudara, ya, di tempat kerja, banyak sekali saudara. There are many things. So therefore, to wake up, untuk kita selalu bangun secara spiritually, it is very very important. Sehingga kita akan selalu sadar bahwa sesungguhnya hidup kita ini apa sih? Firman Tuhan mengatakan, hidup manusia itu hanya seperti uap, hanya seperti hembusan angin. The life of human being, just like the mist, like the grass, hanya seperti rumput. Sebentar tumbuh, diinjak,
menjadi kering dan dilupakan. Hanya seperti itu. Sementara kita nggak ada yang tahu juga. We don't know for how long we will in this world. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Ya, bersyukur kalau kita seperti mamanya Pak Yakub, ya, 92 tahun. Tadi pagi saya sempatkan untuk datang ke hospital, bertemu dengan semua saudara-saudaranya dan mamanya juga yang sudah meninggalkan mereka. Ya. Saya sempat juga kunjungi hospital waktu di Canterbury, tadi ada di St. John's. Dan saya katakan pada mereka semua kumpul di sana, bahwa Mama sudah melakukan yang the best. She reached on the finish line, dia mencapai garis akhir dengan iman yang luar biasa. Karena anak-anaknya semuanya, namanya aja semua yang Yakub, ada kakaknya namanya Lukas, ada yang Matthew, semua nama-nama dari murid Tuhan ada di dalam saudaranya Pak Yakub. Mamanya seorang yang beriman sekali. Dan tadi dikatakan dia membangun yayasan yatim piatu, sudah menempatkan 1.000 orang. Dahsyat sekali. 1.000 orang. Kurang lebih 1.000 orang. Papa mamanya seorang yang beriman, kuat sekali. Saya bisa melihat luar biasa sekali bahwa seorang ibu di masa-masa tuanya pun juga masih tetap ya, merindukan Tuhan, itu luar biasa sekali dia. Dia di gereja Chinese. Ya. Dia kurang bisa bahasa Indonesia. Jadi dia ada di gereja Chinese. Nah saudara, yang saya melihat itu bahwa ketika melihat jenazah, manusia cuma gini aja. Kalau kita nggak maintain our faith, nggak benar-benar menjaga api Tuhan, jangan sampai roh kita padam, kita akan terbawa arus. Sementara rencana Tuhan untuk kita sudah jelas. Ya. Jadi sebenarnya cuma masalahnya kita mau melangkah apa enggak. Emang itu aja. It's very simple, sederhana sekali. Ketika kita mau melangkah dengan segala kerendahan hati, Tuhan, ini aku. Ampunilah, forgive my sins, Lord. If until today I don't know what I should do. But I believe the desire, keinginan itu selalu ada dalam kita. Untuk melakukan hal-hal yang Tuhan taruh dalam kita masing-masing, setiap kita. Entah apa itu. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Karena Tuhan menciptakan itu, dia tidak cuma ciptakan gitu aja sudah. No. He gave the desire. Keinginan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini kalau kita tidak lanjuti, dalam Filipi 1 ayat 6, apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan selesaikan. Jadi yang menyelesaikan adalah Tuhan sendiri, yang memulai juga adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi, if we look to ourselves, aduh, saya masih orang berdosa Tuhan, saya masih gak perfect, saya masih banyak sekali saudara yang kita bisa excuse, yang kita bisa sampaikan, saya masih sibuk sekali Tuhan. Nanti Tuhan kalau sudah semuanya sudah selesai, ya, semuanya sudah smooth Tuhan, saya akan pasti saya melayani Tuhan. Saudara, saya beritahu, sampai mati pun kita gak akan pernah smooth, sampai mati pun kita gak akan pernah perfect, percaya, gak akan. Justru waktu kita melangkah, di situ Tuhan bekerja. Jadi saya encourage sekali saudara, dalam tema wake up, it's really benar-benar kita harus wake up benar.
Karena kita benar-benar kita nggak tahu waktu kita, saudara. Ya kalau sampai dipanggil sampai umur 92 tahun kayak mamanya Pak Yakub, it's okay. Tapi kalau banyak yang masih muda, saudara, belum sempat doing anything, tahu-tahu kairos of God itu, waktu Tuhan itu datang kepada kita. Maka kalau kita belum melakukan apapun juga bagi dia, betapa menyesalnya kita. Ya. Teman saya meninggal kemarin dulu, saudara. Waktu itu sudah lama saya nggak ketemu dia. Satu kali saya ketemu di Surabaya, di Pasar Atum. Saya dicebrek dari belakang. Yong, kamu. Jadi dia ragu-ragu, apa saya, apa bukan, apa saya, apa bukan. Iya, ya, sebutkan, nah aku ini, namanya dia. Saya juga pangling juga, karena 35 tahun mungkin gak ketemu. Lebih mungkin. Dan dia rangkul saya, wah kita gak ketemu tapi kita kan kayak saudara katanya. Kapan-kapan main-main ke rumah kalau ada waktu gitu. Saya belum sempat main-main ke rumahnya. Waktu kemarin dikasih tahu bahwa dia meninggal, saya nyesel sekali. Kenapa saya nggak sempat mampir gitu? Waktu itu sangat kita nggak bisa arrange. Ya. Seandainya saya bisa ketemu, paling nggak saya bisa memberikan nasihat paling nggak. Entah itu mau didengar apa tidak, terserah. Ya, it's not my business gitu. Tapi tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa membawa misi Tuhan ke dalam hidup ini. Ya. Ada misi yang besar dari Tuhan yang ditinggalkan pada kita. Ya. Supaya kita bisa, karena apa? Karena kita juga menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma kan. Gitu. Maka Yesus katakan, kamu mendapatkan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Gitu. Nah yang dikatakan cuma-cuma ini bukan cuma kamu menerima kuasa untuk mengusir setan. Itu pasti. Tetapi yang the main point dari itu adalah, cuma-cuma itu adalah keselamatan. Karena di dalam ayat itu engkau sudah menerima, bicara soal kuasa, setan-setan juga tunduk dalam namamu, kata murid-muridnya. Tuhan katakan, kamu menerima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Tapi main point dari itu, cuma-cuma itu bukan soal kuasa saja, keselamatan. Itu main pointnya. Because what? Because Christ Jesus came to the world just only to save, to redeem and to save mankind from the bondage of sins. Jadi manusia, Yesus datang tujuannya cuma satu saja. Supaya manusia itu bisa ditebus, diselamatkan, dan dikembalikan lagi posisinya kepada rencana Allah yang semula. That is. So that is the plan, the purpose and the will of God. When He created mankind should like His image. Ya, manusia seperti image Tuhan. But if we know the first mankind, Adam, did not obey Him. Adam enggak setia. Adam gak dengar-dengaran. Maka kalau kita lihat story Alkitab, the second Adam, or the last Adam, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang adalah gambaran daripada Allah itu sendiri juga. Sebagai manusia, waktu itu, dia menunjukkan bagaimana hidup itu harus seperti itulah. Nah, maka Rasul Paulus katakan, imitate me because I imitate Christ. Tirulah, contohlah aku, karena aku pun juga meniru Kristus. Sehingga orang-orang yang menyadari akan betapa besarnya anugerah dan kasih karunia Allah ini, saudara, kita rasanya nggak begini loh. Aduh Tuhan, saya nggak bisa balas semuanya itu. Saya pribadi ketika saya menyadari akan besarnya kasih Allah ini, saya hanya bisa, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Sementara saya sudah habiskan waktu saya hanya untuk urusan kepentingan pribadi saya. Hanya untuk kepentingan keakuan saya. That is. Saya rasa kita semua juga seperti itu juga. Sampai satu waktu kesadaran itu
akan muncul dengan sendirinya. Entah itu melewati masalah, entah itu melewati problem, ada saja jalan Tuhan. Entah melewati sakit, entah melalui goncangan-goncangan yang terjadi dalam rumah tangga, apa saja. Karena saya melihat ada banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya juga gitu. Waktu dia sudah mau mati, sudah divonis sama dokter mati. Di situ baru dia sadar, waduh, sebagai orang percaya, aku belum melakukan apa-apa. Sementara terkapar di rumah sakit, tinggal tunggu harinya. Dia cuma menangis, Tuhan kalau engkau berikan kesempatan sekali lagi aja, aku akan menjadi pelayanmu. Dan saudara, ada beberapa yang saya kenal, gara-gara diizinkan terjadi penyakit yang membawa kepada kematian, yang tidak mungkin tertolong lagi. Tapi ketika dia menangis, ketika dia merendahkan hati, ketika dengan tulus dia datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. Nah, kalau seperti itu masih enak, saudara. Tapi yang nggak enak itu kalau sampai kita nggak sampai mencapai kesadaran di sana, kemudian tiba-tiba kairos Tuhan datang pada kita, waktu Tuhan datang pada kita, habis kita, ya kan. Nah, oleh sebab itulah pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan kembali. Tema wake up ini sangat luar biasa. Saya kalau mau menggali terus ini sampai tahun depan juga nggak akan pernah habis. Saya dapat revelation banyak sekali yang Tuhan buatkan gitu. Sehingga saya bisa sharekan step by step. Dan sudah berbulan-bulan juga. Saudara tentu juga mendengar tentang ini, mungkin sudah bosan juga. Tetapi ini adalah satu kenyataan, saudara. This is real. This is life. So our spiritual life should be in favor. Ya, selalu berkobar-kobar. Ya. Dan jangan padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Do not treat prophecies with contempt. Karena gereja Tuhan, ya, because the church of God. Speaking about the church of God is not the building, not the denomination, but is you and I, the church of God. Sebab church of God sudah kehilangan the gift, ya, the gift of God. Maka dukun-dukun saudara yang beroperasi, sehingga dukun-dukun meramalkan, ya, ramalan, ya, fortune, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Kemarin dulu aja saya masih mendengar, ya, saudara dari istri saya, masih bukan saudaranya sendiri, ya, masih beberapa gitu, ke suhu. Waduh. Bisa apa sih suhu? Orang percaya, ya orang percaya. Tapi percaya yang sampai di mana? Ini loh. Makanya saya percaya ada firman Tuhan katakan, ya Tuhan aku percaya, tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Yes Lord, I believe, but forgive me for my unbelief. Nah. Bukannya cari Tuhan, suhu yang dicari. Dan kita tentunya sudah mendengar juga ada nubuatan-nubuatan. Kita uji, we test it. Is that real from God or not? Kita dapat tes itu, dapat uji itu semua. Pak Yakub ngomong sama saya, karena minggu lalu itu saudaranya ada berkumpul untuk wash their mother foot, ya. Jadi mencuci kaki. Jadi semua kumpul, mamanya suruh duduk, dikeluarkan dari hospital, cuci kakinya. Dan dia katakan sambil menangis, tadi pagi dia katakan ke saya, waktu saya mencuci, saya enggak kuat. Dari dalam perut saya panas sekali. Dan keluarlah kata-kata yang bukan dari saya. Dan saudara saya mau marah sama saya. Kata-kata nubuatan keluar. Bahwa mama, Tuhan sudah bicara, mama sudah ditunggu.
Setelah lagi mama dipanggil pulang. Marah saudaranya semua. Tapi dia mendapatkan berani biar tidak saksikan sendiri. Saudara. Dia sambil nangis cerita sama saya. Saya nggak tahan Pak. Ini pengalaman baru Pak Yakub. Move on. Step on. Tuhan pasti kasih Pak yang lain-lain nanti. You just peka. Just sensitive with the spirit. Ya. Jangan, ini yang katakan jangan tidur. Tapi biarlah roh kita jangan padam dan menyala-nyala. Hal-hal seperti itu. Ya. Terjadi. Gitu. Dan Tuhan bicara. Dan jelas sekali Pak. Tuhan tuh bicara memberitahu saya Pak. Supaya saya memberitahukan yang lain-lain. Tapi yang lain-lain gak terima. Doesn't matter. Gak akan semua orang mau terima juga. Kita kadang-kadang malah diketawain. Gitu. Biar aja. Yang penting apa yang Tuhan mau kita inginkan, kita lakukan. Nah seperti itu saudara. Ya. Banyak hal yang seperti itu. Tuhan taruh dalam hati kita. Dan kita maksudnya disuruh untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jangan anggap rendah. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Test everything. Hold on to the good. Test everything. Do not believe to every spirit. The Bible says, do not believe to every spirit, but test it. Is it real from God or not? Nah, because that will come to our mind. We still have ear. Kita masih punya kuping, punya telinga, dan kita bisa mendengar banyak. Tapi ini benar gak dari Tuhan? If the Holy Spirit is in us, if Holy Spirit is in us, dia bisa menyaring saudara. Dan kita sudah bisa membuat rejection. This is not from God. This is not from God. And this is from God. Saya banyak pengalaman dalam hal ini. Yang saya alami dalam hidup saya sendiri gitu. Jadi, if we wake up, we know everything. So therefore, test it. Tes saja segala sesuatu. Dan hold on to the good. Peganglah semua yang baik yang dari Tuhan. Ya. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Avoid every kind of evil. Ya. Kita harus menjauhkan diri. Because evil, hal-hal yang jahat, bukan dari Tuhan. Jadi Tuhan, if we are created like His image, kalau kita itu seperti gambar dari Tuhan sendiri, sebetulnya gak ada hal yang jahat, gak ada. Semuanya baik. Penuh dengan kasih, love. Saya baca sebuah artikel, seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya. Baru kemarin, seorang pendeta. Dia perempuan, dia menemukan Tuhan pada umur 20. Sehingga dia menyerahkan hidupnya. Dan take decision, mengambil decision menjadi seorang pastor. Ya, dari gereja Lutheran atau apa gitu. Kemudian di tengah perjalanan, setelah 12 tahun dia melayani Tuhan. Her faith is in doubt. Imannya timbul keraguan-raguan. Tuhan ini benar ada enggak ya? Aneh kan? Dia sudah ngambil decision tapi bisa terjadi satu perubahan seperti itu. Dan dalam tulisannya, dia akhirnya tinggalkan pelayanan. Dan dia katakan, rumahnya disewakan, dia pergi meninggalkan daerahnya, dan dia mulai merantau. Mencari, benar enggak Tuhan itu ada. Dan semakin dia mencari, semakin dia melihat. Kejahatan semakin meningkat, orang itu enggak punya kasih, dan orang itu jahat. Dan dia temukan itu semua. Kalau ada Tuhan, masa ini mungkin terjadi? Jadi timbul pertanyaan. Akhirnya dia menemukan satu hal. Dari banyak teman-temannya yang ini enggak dianggap. Karena dia juga sudah pernah sekolah Alkitab juga. Tahu firman juga. Sampai dia menemukan. About that God is love.
love. Kata-kata love itu yang tiba-tiba mendobrak pikirannya, saudara. Bahwa hanya karena kasih saja. Jadi semuanya itu jadi berubah bagi dia. Waduh, saya membaca itu luar biasa. Dan ini ujian iman, saudara. Ya. Seseorang akan diuji imannya sampai kepada tingkat level-level seperti itu. Seorang yang sudah melayani Tuhan. Maka tidak heran kalau banyak, saudara. Apalagi kalau kita selidiki, saya Google aja berapa hamba Tuhan yang quit dari pelayanan. Ribuan, saudara, tiap bulan. Why? Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi, tapi saya yakin, saya percaya. Doa. Karena ini bicara tentang hubungan pribadi. If we are strong in prayer, saya yakin. Ya, nggak usah hamba Tuhan lah. Orang kita biasa aja lah. Bicara hamba Tuhan atau pelayanan dalam gereja, pendeta atau apa. Penginjil atau guru atau apapun juga. Kita semua sama. Tapi seseorang yang kuat dalam doa, dia nggak akan mudah digoyahkan oleh apapun juga. Karena yang masuk ini pikiran-pikirannya. Karena saya sering katakan pendeta, that's just only title, ya, cuma title. Jadi cuma titel aja. Apa yang bisa dibanggakan? Nggak ada, saudara. Cuma titel aja. Maka semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita mengakui, we confess, Lord, I'm nothing. Without you, I'm lost. Without you, nothing that can I do. Nothing. Sehingga membuka, ketika kita mengosongkan diri kita mengundang to invite the Holy Spirit yang reign in our life, our mind, our movement. Nah seperti itu. Sehingga saya yakin, saya percaya. Waktu Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Nah kalau kita sendiri, saudara, bisa punya prinsip-prinsip seperti itu, saya yakin, saya percaya, Roh Kudus akan memimpin kita. Sehingga seperti yang dirasakan Pak Yakub tadi pagi, yang tadi ceritakan sama saya. Dia nggak bisa nahan itu. Sangat panas sekali dari perutnya, nggak bisa ditahan. Harus dikeluarkan. Jadi ada dorongan dari dalam, ini kan kalau bicara kata-kata nubuat, tapi dorongan dari dalam untuk kita bisa mampu melayani Tuhan. Itu. Dan Tuhan akan memberikan ability, kemampuan. God will give us ability to enable us, to empower us. Jadi makanya, often I mention, if we serve God, but have burden, or burn out, check yourself. Kalau kita melayani Tuhan sampai kita burn out, sampai kita merasa, aduh, jenuh, boring, cek. And review yourself. Karena bagi saya pribadi, ini yang saya temukan dalam banyak diskusi sama hamba Tuhan. Pak Yongki pernah burn out enggak? Enggak, saya. Kaget mereka. Hanya langsung minta, kok bisa? Karena kalau you melayani Tuhan, saya katakan ini pada hamba Tuhan, kalau you melayani Tuhan, fokus you nggak jelas, direction you nggak jelas. Why? I should serve God. Why? What is your motivation? Nah ini ya, fokus kita, motivasi kita, what? Melayani Tuhan ini apa motivasinya? Supaya saya dilihat orang, supaya saya dikenal orang, supaya saya, terus sekali waktu saya ini bisa jenuh, sekali waktu saya ini bisa burn out. But if we have the heart and the love of God reign in us, gak ada, saudara, kejenuhan itu. Yang ada joy, peace and joy. Because what? Because God will direct us, will lead us, will enable us, will empower us, will anoint us. Sehingga kita gak punya rasa jenuh, burn out, takut lagi. Gak ada. Gak ada. Saya lihat dari pengalaman hidup saya.
Pertama kali melayani Tuhan itu bukan yang kecil-kecil, saudara. Enggak. Langsung ribuan orang ngadu. Enggak masuk akal, saudara. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Ya. Baik itu bawa kesaksian, baik itu bawa khotbah. Belum jadi pendeta. Tuhan bawa ke level-level seperti itu. Dan saya merasakan, siapa saya juga itu. Tapi that is God, our Lord, our Savior, yang punya rencana besar dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya setiap kita dipanggil dengan tujuan dan maksud yang mulia dari Tuhan sendiri. Maka saudara, don't look to yourself. And also don't look to others. Just be your own. Be your own. Jadilah seperti dirimu. Nggak usah seperti, wah itu, yang ini, wah itu. Karena Tuhan bisa pakai kita. God will use us as we are. Because when God create us, He knows how we will become. Karena Tuhan tahu. Tinggal sekarang, now is, how about our attitude? Bagaimana etika kita? Bagaimana our respond to Him? That is important. Jadi respon kita apa? Etika kita bagaimana? Itu penting sekali. When we know our self-identity, ya, identitas diri kita di hadapan Tuhan, dan kita selalu jaga hati, selalu ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Waduh, Tuhan akan banyak bukakan pada kita, saudara. Hidup ini gak akan pernah jenuh. We will never ever burn out. Now, boring, peace and joy, and His love always reign in us. Dan hidup, we will never ever worry or fear. Gak ada, saudara. Mau takut, mau khawatir. Orang yang takut, orang yang khawatir, that is not spirit of God. God never give up spirit of timid, of fear, but spirit of what? Spirit of power, love, and self-discipline. 2 Timothy 1:7. Tuhan gak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan power dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, melimpah-limpah. Nah, bicara kekuatan ini dalam bahasa aslinya dunamis. Dunamis ini dinamit. Terjemahan diterjemahkan apa itu dari bahasa Latinnya dinamit. Untuk meledakkan gunung nggak bisa pakai mercon, nggak bisa pakai, harus dinamit. That is the power of God is in you. Ini saudara yang ada dalam kita semua. Dan ini, this power will enable us, including the love of God and self-discipline. Waduh. Luar biasa sekali, saudara. Saya lanjutkan dulu. Ayat terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. It's the goal of our life. The goal of our Lord Jesus Christ came to earth to make every one of us blameless. Ya, supaya kita tidak bercacat, supaya kita kudus. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Blameless. Gak bercacat celah, saudara. Mampukah kita hidup gak bercacat celah? Karena setiap hari juga melakukan dosa. But our faith, iman kita yang akan memampukan itu, saudara. Dan waktu kita beriman, maka segala kesalahan kita dalam pandangan Allah sudah di wipe out. Oleh sebab itulah kita harus terus untuk berjalan menapak, mengikuti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup ini. Meninggalkan hal-hal yang
tidak berkenan. Dan melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Bicara tentang tadi ujung-ujung yang serve the Lord. Serve the Lord with whatever that God has given to us. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang Tuhan berikan karunia pada kita. Apa yang Tuhan, God give the desire for us. Desire apa? Keinginan apa? We just follow the leading of the Spirit of God. Kita cuma mengikuti saja tuntunan daripada roh Tuhan yang ditaruh dalam kita. Yang telah memberikan desire pada kita. Ingat saudara, desire dari Tuhan semuanya adalah hal-hal untuk Tuhan.